Shalom, selamat petang ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut memuji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada petang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membangun persekutuan di dalam ibadah Hari Kartini pada petang hari ini. Baiklah ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pada petang hari ini kita mulai. Ibu-ibu dan saudari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima panggilan ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam pelaksanaan ibadah Kartini kali ini. Mari kita awali dengan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan yang keempat. Ibadah Kartini kali ini kita peralaskan di dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan menemani kita semuanya. Amin. Ibu-ibu dan saudari dipersilahkan untuk duduk kembali. Tema ibadah pada ibadah Kartini kali ini ada di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Mari kita sambut dengan memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan dari NKB 34, bait yang pertama. Setiamu Tuhanku. Di kala suka di saat gelap.
Mari kita masuk di dalam pengakuan dosa, dan pengakuan dosa ini akan kita lakukan secara bergantian atau secara litani. Ibu-ibu dan saudari bisa menyimak di layar HP masing-masing. Engkau menciptakan kami dengan keadilan. Namun seringkali kami tidak menghidupi, bahkan membuat kehidupan semakin gelap. Kita hidup bukan karena diri kita, melainkan karena kemurahan dan berkat Allah. Ingatlah kemuliaan Allah Bapa sebagai awal dan tujuan kita di dalam dunia ini, dan Kristuslah sebagai awal dan akhir bagi kita semua. Kita akan menerima berita anugerah, ibu-ibu dan saudari. Dimohon untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang menyesali segala keberdosaan diri, dengarlah berita anugerah ini. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat yang keempat. Ibu-ibu dan saudari dipersilahkan untuk duduk kembali. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya pada sore hari ini kita akan baca firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita yang akan diambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Namun sebelumnya kita mohon terang kasih Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, jika di tengah ibadah peringatan Hari Kartini ini, kami bisa bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah ibadah ini kami akan merenungkan serta membaca firman-Mu yang kudus. Tuhan, bukalah setiap hati dan pikiran kami. Biarlah hanya Roh Kudus yang akan memimpin di dalam ibadah pada petang hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya urapilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah. Amin. Saya ulangi. Bacaan dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagikan kilat dan pakaiannya putih bagikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu
dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah kesaksian Alkitab. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih lagi kita yang dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, saya akan mengajukan suatu pertanyaan. Di dalam peringatan Hari Kartini biasanya yang diikuti oleh kaum ibu-ibu. Pertanyaan saya, apa saja tugas kaum perempuan itu? Nah, ini jawabannya ternyata banyak sekali. Semua jawaban benar. Tapi jawaban-jawaban tadi kebanyakan pasti mengarah pada urusan domestik atau urusan lokal, atau boleh dikatakan yang mudah ada urusan rumah tangga. Begitu juga dengan kisah Maria Magdalena yang mengunjungi kubur Yesus. Dapat dikatakan bahwa Maria Magdalena dan Maria lainnya melakukan hal yang sewajarnya yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Tugas perempuan dihubungkan dengan tugas domestik atau tugas rumah tangga. Kisah pelayanan Yesus dalam Injil Matius sering digambarkan dengan pemaknaan perempuan, ibu mertua Petrus. Ini tertulis di dalam Matius 8. Anak perempuan kepala ibadah juga tertulis di dalam Matius yang ke-9. Perempuan yang sakit pendarahan, saudara-saudara perempuan Yesus. Perempuan Kanaan ada dalam Matius 15. Perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Perempuan yang melihat Yesus dari jauh ketika Yesus disalibkan dan mati. Dan perempuan dari silsilah Yesus
dalam Matius 1. Hal ini semakin menguatkan bahwa peran pelayanan dan terlebih lagi kisah kebangkitan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari penggunaan pemaknaan perempuan di dalam Injil Matius. Ibu-ibu dan saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Matius 28 diawali dengan kisah bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain mengunjungi kubur Yesus di dalam gua. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria lainnya ini adalah sebuah tradisi dalam bangsa Israel. Orang-orang Israel tetap menghormati orang yang telah meninggal dengan merawat kubur serta jenazah orang yang telah meninggal. Memang peran merawat jenazah ini lebih diperuntukkan pada perempuan dalam budaya Israel. Terlebih lagi bagi orang yang mereka kasihi atau orang yang dianggap memiliki status penting, termasuk Yesus sebagai guru, Yesus sebagai tabib, dan Mesias bagi murid-murid dan termasuk murid-murid perempuan. Dalam perikop sebelumnya diceritakan mengenai bagaimana Maria Magdalena menangisi kematian Tuhan. Semakin memperjelas bahwa sosok Yesus Kristus memiliki peran dalam kehadiran tersendiri bagi para perempuan. Dalam hal ini adalah Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya. Akhir kisah Maria Magdalena dan Maria lainnya mengunjungi kubur Yesus berbanding terbalik. Justru di akhir kisah, Yesus menggunakan perempuan-perempuan ini dalam mewartakan untuk pertama kalinya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus ingin mendobrak pemahaman bahwa perempuan identik dengan urusan lokal atau rumah tangga. Pemahaman seperti ini justru akan membuat perempuan-perempuan semakin terpenjara oleh pemahaman tradisi yang menindas perempuan. Yesus memakai perempuan dalam mewartakan kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Jauh berabad-abad kemudian semangat ini diteruskan oleh Raden Ajeng Kartini. Semangat mendobrak peran perempuan yang hanya identik dengan urusan rumah tangga. Kita justru tidak hanya memiliki Kartini, tetapi juga Yesus yang justru dalam kelaki-lakiannya menunjukkan semangat emansipasi. Hal yang wajar apabila seorang perempuan menyerukan akan emansipasi wanita. Tetapi akan jauh lebih hebat jika kita melihat Yesus yang juga memiliki semangat emansipasi jauh melebihi apa yang dilakukan Raden Ajeng Kartini. Kebangkitan Yesus tidak bisa lepas dari peran perempuan, yaitu Maria Magdalena dan Maria lainnya. Oleh karena itu, Yesuslah tokoh emansipasi yang sejati. Karena dalam kebangkitannya, Yesus juga menyerukan kebangkitan para perempuan melalui apa yang ada, yakni melakukan pewartaan atau kesaksian akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kaum perempuan yang dikasihi Tuhan,
baik kita yang menjadi ibu atau bapak rumah tangga, ataupun kita yang memiliki karir di dalam dunia pekerjaan, kita tetap harus berperan dalam mewartakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan yang jauh melebihi urusan lokal, kepentingan pribadi, ataupun kesenangan pribadi. Yesuslah tokoh emansipasi yang sejati. Dalam kebangkitan dan penebusan, merombak pemahaman bahwa perempuan hanya identik dengan urusan domestik atau rumah tangga. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mewartakan kebangkitan Tuhan dalam setiap kehidupan. Kebangkitan Tuhan juga kebangkitan peran perempuan. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Tuhan, melalui firman-Mu, mampukanlah kami sebagai kaum perempuan bisa sebagai saksi untuk mewartakan kebangkitan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena dengan kebangkitan Tuhan juga merupakan kebangkitan kaum perempuan. Amin. Ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah pada petang hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan. Mengucap syukur kepada Tuhan adalah salah satu perwujudan peran perempuan. Sebelum kita mengumpulkan rasa syukur kita, mari kita mendengarkan landasan persembahan kita yang ada di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita juga memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ria 99. Betapa hatiku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Doa syafaat ini akan disampaikan oleh beberapa orang ibu
secara bergantian. Tuhan, pada ibadah memperingati Hari Kartini ini, kami ingin menaikkan doa syafaat bagi para perempuan yang ikut berperan aktif dalam kehidupan saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat membimbing keluarga kami agar mampu bersaksi tentang karya kebangkitan-Mu, agar masing-masing anggota keluarga kami dapat menjadi saksi akan karya kebangkitan Tuhan, agar dapat berkesaksi tentang betapa Tuhan mengasihi kami dan selalu bekerja dalam hidup kami, agar melalui karya kasih-Mu mampu didengar oleh banyak orang, sehingga hanya nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang Maha Kasih, pada sore hari ini kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin berdoa untuk seluruh perempuan yang ada di persekutuan kami, terkhusus untuk para perempuan di GKJW Singosari. Bapa, ajar kami untuk mampu menceritakan kebangkitan Tuhan sebagai bukti cinta kasih-Mu Bapa. Mampukan kami untuk mampu bersaksi melalui sikap dan tingkah laku kami di kehidupan kami sehari-hari, agar berita tentang kebesaran kasih-Mu ini mampu tersebar ke orang-orang di sekitar kami. Demikian pokok doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa yang baik, kami sebagai perempuan yang Kau hadirkan dalam keseharian di tengah masyarakat yang majemuk, dengan berbagai macam kebiasaan, budaya, perilaku, agama, dan kondisi sosial. Ajarilah dan tuntunlah kehidupan kami agar mampu menjadi saksi-saksi-Mu sebagai pewarta akan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah pergaulan dan kehidupan kami benar-benar memancarkan teladan Yesus Kristus. Sertailah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga keberadaan kami di tengah masyarakat dengan peran kami masing-masing mampu sebagai penyejuk dan pembawa damai. Terima kasih ya Tuhan. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, sembah, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Oleh berkat dan penyertaan Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini karena kemurahan-Mu. Terlebih ketika dunia ini sedang dilanda pandemi COVID-19, kami masih bisa merasakan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Meskipun banyak aktivitas kami yang terbatasi oleh adanya pandemi ini. Dalam ibadah wanita memperingati Hari Kartini, kami mohon kiranya Tuhan memberkati kami sebagai wanita untuk menjadi wanita-wanita tiang doa. Jadikan kami terang dan contoh bagi keluarga dan sekitar untuk harus mengingatkan akan bahaya dan pencegahan COVID-19. Sehingga ketika kami diberkati dengan kesehatan, terlebih aktivitas kami dipulihkan, maka nama-Mu semakin dipermuliakan. Mampukanlah kami menjadi wanita-wanita pewarta kebangkitan-Mu dengan menghargai arti kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terlebih, mampukan kami menjadi wanita-wanita yang mempersembahkan hidup bagi kemuliaan-Mu. Demikian ucapan syukur dan permohonan kami, alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati
dan bangkit bagi kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, pada petang hari ini Tuhan kami juga telah mengucap syukur kepadamu dengan mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar persembahan kami ini bisa berguna untuk karya-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, terutama di gereja kami Singosari. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang telah menyerahkan persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa beri berkat damai sukacita di tengah-tengah keluarganya. Kami juga serahkan saudara kami yang mengelola persembahan kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang dilakukannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah pada petang hari ini. Ibu-ibu dan saudari kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita tanamkan dalam benak dan pikiran kita, menghayati dan mengimani kebangkitan Tuhan tidak bisa terlepas dari memaknai kebangkitan peran perempuan. Yesus memakai perempuan-perempuan sebagai pewarta pertama akan kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu, sudah saatnya para perempuan menjadi pewarta-pewarta kebangkitan Tuhan dengan membangkitkan pula peran perempuan dalam segala ini. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memampukan kita untuk menjadi pewarta kebangkitan Tuhan dengan ikut berperan dalam setiap lini kehidupan saat ini sampai selama-lamanya. Jadilah pewarta Tuhan. Amin. Kita akan menutup ibadah pada petang hari ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ 185, bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan mengutus kita. Ibu-ibu dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Demikian ibadah Hari Kartini yang sudah kita lakukan pada petang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan saudari yang telah dengan setia mengikuti ibadah pada petang hari ini, walaupun masih tetap dari rumah kita masing-masing. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.